Alia panik karena Fauzan berhasil bertemu dengan Indra dan tentu Fauzan juga membantu Indra untuk mendapatkan Cantik dan Anggun kembali dari pelukan Alia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Emang ya, selalu aja orang-orang yang jahat ini ya mudah untuk tidak mendapatkan hukuman atas apa yang sudah dilakukan. Padahal sudah jelas-jelas sekali ya, Alia ini melakukan kesalahan yang sangat amat fatal, bahkan ingin menghabisi nyawa suaminya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semuanya jadi kacau balau gara-gara Denny yang sekarang merasa sangat amat terancam melihat Rindu yang tinggal di rumahnya Fauzan untuk merawat Fauzan, dan dia kepikiran kalau dia tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan Rindu gara-gara Rindu sekarang deketnya sama Fauzan lagi. Ya sebenarnya sih kalau menurut Mimin ini tuh bener-bener bikin kesel ya guys ya. Padahal kita tuh udah happy banget nih melihat Alia yang masuk penjara. Kemudian dia juga coba kabur nih di beberapa episode kemarin dari penjara. Tapi pada akhirnya ya berhasil ditangkap lagi. Tapi sekarang dia malah gampang sekali untuk terbebas, melenggang ke sana kemari, dan yang paling parahnya lagi kembali ke rumahnya Fauzan untuk tentunya mengacau. Seperti yang kita tahu kalau Alia itu benar-benar udah sangat amat keterlaluan ya guys ya. Kejahatan dia, dan kalau dipikir-pikir kejahatan dia tuh udah benar-benar terang-terangan sekali nih di hadapan semua orang. Ini nih yang bikin kita tuh jadi kesal. Karena memang yang kita harapkan ya Alia ini benar-benar mendekam di penjara, tidak bisa melakukan rencana-rencana jahat yang memang sudah dia perkirakan selama ini, yang sudah dia siapkan selama ini. Namun nyatanya sekarang gara-gara dia bersekongkol dengan Denny, ya apa yang terjadi? Ya mau gak mau Alia sekarang bisa terbebas lagi, Alia bisa mudah untuk melakukan hal-hal yang jahat lagi, apalagi sekarang dia serumah sama Rindu. Tapi setidaknya sekarang Indra juga sudah tahu nih guys kalau Denny sejahat itu. Nah mudah-mudahan saja nanti Indra ini akan bisa membantu Fauzan lah untuk ya menjauhkan Alia dari anak-anaknya juga. Karena bagi Fauzan yang bisa membuat Alia ini enyah dari rumahnya ya Cantik dan Anggun harus pergi dirawat oleh keluarganya Indra. Namun memang sampai sekarang si Fauzan ini nggak tahu nih kalau mantan suaminya Alia ini masih hidup atau enggaknya. Jadi dia masih belum ketemu secara langsung dengan Indra. Walaupun memang Rindu sudah ketemu sama Indra, tapi Rindunya nggak tahu nih guys kalau Indra itu adalah ayah kandung dari Cantik dan Anggun. Dan pastinya ini bakalan jadi hal yang baik juga sih ya. Karena apa? Karena memang nanti jika Indra bertemu dengan Fauzan, mereka satu tujuan nih, yaitu ingin membuat Rindu dan membuat Alia dan anak-anaknya Cantik dan Anggun itu terpisah. Karena Indra ini sudah sangat amat prihatin dengan Cantik dan Anggun yang sifatnya benar-benar plek ketiplek si Alia ini. Dia nggak mau anak sekecil Cantik dan Anggun mudah terpengaruh dari kejahatan si Alia ini. Alia ini kan benar-benar sangat amat kurang ajar ya guys ya. Alia ini melakukan segala macam cara untuk bisa mencapai tujuannya, bahkan itu dia harus memanfaatkan kedua anaknya. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi kasihan sama Cantik dan Anggun, karena kan mereka ini masih kecil ya. Jika mereka dibesarkan oleh orang tua yang baik, tentu anaknya juga akan tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, mempunyai sifat dan sopan santun yang baik seperti halnya Ayu yang dibesarkan oleh Fauzan dan dibesarkan oleh Rindu. Dia benar-benar sudah sangat amat baik banget lah. Sebagai anak juga pengertian sekali, kemudian sangat sayang sama Cantik dan Anggun juga, walaupun Cantik dan Anggun sering ngejahatin dia.
Berbeda halnya dengan Alia yang membesarkan Cantik dan Anggun dengan cara yang jahat, dengan cara yang licik, manipulatif, pembohong. Jadinya anak-anaknya juga ikut-ikutan pembohong, ikut-ikutan manipulatif, ikut-ikutan ya apapun yang dikatakan oleh Alia mereka jadi mendengarkan, karena memang ya si Alia itu ya sejahat itu nih guys sama si Cantik dan Anggun ini. Dan entah kenapa Mimin sangat amat yakin sekarang kalau sebentar lagi Alia dan Cantik Anggun ini bakalan berhasil terpisah. Karena apa ya? Karena Alia akan berhadapan dengan Indra dan Fauzan secara langsung, dimana Fauzan dan Indra ini akan berusaha untuk memisahkan Alia dari kedua anaknya, karena memang sebenarnya bukan Indra doang yang sangat amat mengkhawatirkan kedua anaknya ini, tapi Rindu, kemudian Fauzan, bahkan Bunda Aminah pun juga sangat amat risih melihat Cantik dan Anggun dibesarkan oleh Alia yang sejahat itu. Mereka takut kalau Cantik dan Anggun ini bakalan ikut-ikutan jahat seperti apa yang dilakukan oleh ibunya. Jangan sampai perkembangan Cantik dan Anggun ini jadi rusak gara-gara itu semua. Itulah yang ditakutkan oleh Bunda Aminah. Makanya Bunda Aminah ya sama-sama menurunkan egonya dengan Ibu Ratih. Mereka ngobrol berdua, meminta kalau ya menyampingkanlah kebencian mereka satu sama lain sekarang. Kemudian mereka harus fokus untuk menjauhkan Cantik dan Anggun dari Alia. Dan nanti jika semuanya bersatu, tentu akan mudah bagi Cantik dan Anggun untuk kembali kepada keluarga bapaknya, atau ya bahkan kepada papanya sendiri, yaitu si Indra ini. Karena kan sampai sekarang semua orang belum tahu nih, kecuali Denny ya guys ya, kalau Alia ini masih mempunyai mantan suami, yaitu si Indra, yang memang semestinya bisa membesarkan Cantik dan Anggun dan merawat Cantik dan Anggun. Karena memang kan Alia ini juga sudah punya penyakit mental atau penyakit jiwa yang cukup parah, bahkan sudah mencelakai orang lain, sudah di tahap yang paling tingginya gitu guys ya. Jadi ya sekarang semuanya tuh berharap Alia bisa terpisah dari Cantik dan Anggun. Jangan memanfaatkan Cantik dan Anggun terus-terusan juga. Karena apa ya? Karena bakalan takut nih ke depannya Anggun dan Cantik ini bakalan jadi anak yang nakal, anak yang pembohong, manipulatif seperti Alia yang membesarkan mereka. Jangan sampai itu semua terjadi. Jadi sekarang fokus semua orang ya hanya kepada Cantik dan Anggun, agar Cantik dan Anggun ini tidak terjerumus dengan sifat ibunya yang benar-benar jahat ini. Kemudian di sisi lain Denny pun setelah itu bakalan jadi fokus oleh Fauzan, Adi, dan Indra, karena mereka merupakan korban juga nih dari si Denny ini. Jadi setelah mereka berhasil mengenyahkan si Alia, ya fokus mereka akan berpindah kepada Denny. Rindu pun juga akan membantu mereka juga, Carla apalagi, karena Carla kan emang pengen berpisah ya dari Denny. Dia gak mau bersatu dengan Denny karena dia sadar kalau Denny ini hanya membuat hidup dia tuh jadi kacau dan berantakan. Jadi ya yang diharapkan nih sekarang, semuanya berharap ya guys ya, Alia bisa tersingkirkan, kemudian mereka bisa memberikan Cantik dan Anggun untuk dirawat oleh Indra dan keluarganya. Kemudian nanti Indra akan membantu Fauzan dan Adi untuk membalaskan dendam kepada Denny. Itulah yang diharapkan oleh semua orang. Jadi bakalan seru banget nih guys. Tapi yang walaupun kita bakalan melihat persaingan cinta yang tadinya cinta segitiga antara Rindu, Fauzan, dan Adi, ini bakalan jadi cinta segi empat antara Fauzan, Rindu, Adi, dan Indra nih sebagai tambahannya. Karena Indra ini pastinya bakalan merasa sangat amat kagum dengan Rindu. Kemudian dia benar-benar sangat amat melihat kalau Rindu ini tuh wanita yang berbeda sekali. Apalagi melihat kalau Rindu ini sangat amat jomplang sekali ya sifat aslinya dengan Alia, yang membuat si Indra ini jadi merasa kayaknya dia butuh juga deh wanita seperti Rindu ini yang bisa yang bisa
membahagiakan dia, cantik dan anggun. Tapi apakah itu bakalan membuat Fauzan ketar-ketir? Ya tentu iya ya guys ya. Begitu juga dengan Adi. Mereka berdua aja bersaing gak bisa ngedapetin Rindu, gimana ini bersaing 3 orang nih untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Wah, Rindu emang bener-bener ya, padahal dia cuma diam-diam aja tapi ternyata banyak yang sangat amat mengagumi kecantikannya. Banyak yang mengagumi sifatnya, kesopanannya, ketulusannya, perhatiannya. Dan kebayang dong gimana panasnya Alia di saat ternyata mantan suaminya, kemudian Adi malah mengejar-ngejar cintanya Rindu. Pasti gedek banget dong ya jadi Alia. Tapi ya mau gimana lagi, Alia sih emang sifat aslinya tuh benar-benar sangat amat kurang ajar. Jadinya kan kita ya mau gimana lagi, pastinya kita lebih memilih untuk melihat persaingan antara 3 laki-laki ganteng memperebutkan Rindu daripada kita harus melihat Alia yang terus-terusan berusaha untuk mencelakai orang-orang yang baik. Padahal dia sendiri benar-benar amat manipulatif dan sulit sekali untuk bisa dipenjarakan. Ini nih yang bikin kita kesal itu ya guys ya, karena sulit dipenjarakan ini nih si Alia ini. Jadinya kita benar-benar sangat amat muak ngelihatnya. By the way, alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah hari ini tuh benar-benar sangat amat tunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Karena memang pemainnya bagus-bagus, kemudian alur ceritanya juga semakin seru. Dan Mimin sih melihat Rindu yang tidak mudah direndahkan oleh Alia. Kemudian dia juga nggak mau terus-terusan dijahatin sama Alia. Terlihat sekali ya, pokoknya Rindu ini tuh bener-bener bisa gitu melawan Alia. Nah ini nih yang sangat amat Mimin bikin happy tuh ya, karena pemeran utamanya tuh nggak menye-menye doang, nggak maksudnya masih ada perlawanan lah gitu terhadap orang jahat seperti Alia ini. Walaupun memang banyak hal yang pada akhirnya akan membuat kerugian atau ada dampak negatifnya bagi Rindu. Tapi kalau sekarang melihat Rindu yang tinggal di rumahnya Fauzan, kemudian dia juga melawan Alia dengan tanpa ada takutnya sekalipun, itu adalah hal yang sangat amat membahagiakan. Udah gak sabar banget melihat Alia nanti shock, kemudian bakalan ngereok ketika si Fauzan dan Indra berhasil mengambil cantik dan anggun dari dia ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.